Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 14 Maret 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, petugas gabungan dari Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 68 kg melalui jalur darat. Digagalkannya narkoba jenis sabu-sabu seberat 68 kg ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Gunting Saga, Kabupaten Labuhan Batu Utara pada Minggu dini hari. Pada proses pengungkapan dan penangkapan, pelaku petugas sempat mengalami kendala lantaran pelaku yang saat itu melintas menggunakan mobil sempat kabur. Petugas pun melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Aksi penggeledahan mobil pelaku sempat direkam menggunakan ponsel warga sekitar. Dalam rekaman tersebut, petugas membongkar karung plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 68 kg. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, saat dikonfirmasi membenarkan pengungkapan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Hadi menyebut saat ini pelaku dan barang bukti sudah berada di Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Polrestabes Medan, mereka mengembangkan pengungkapannya dan menangkap pelaku serta mengamankan barang bukti di Labuhan Batu Selatan. Ya, ada kurang lebih 68 kilo narkotika jenis sabu-sabu. Saat ini dikembangkan di Polrestabes. Kita tunggu dari hasil penyelidikan dari Polrestabes ya. Sebelumnya petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara juga berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu seberat 20 kg di kawasan Tanjung Balai. Narkoba jenis sabu ini ditemukan di dalam perahu kecil. Selain narkoba, polisi juga menangkap 4 orang yang diduga sebagai kurir barang haram tersebut. Dalam sepekan, Polres Tanah Karo kembali menangkap 8 terduga pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo kembali menangkap 8 pelaku tindak pidana narkoba. Kedelapan pelaku terduga pengedar diamankan dari beberapa lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Tanah Karo, seperti Kabanjahe, Kecamatan Tiga Panah, Kecamatan Laubaleng, Kecamatan Munte, dan Kecamatan Tiga Binanga. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Henry Tobing menjelaskan, kedelapan pelaku yang diamankan merupakan ungkapan dalam sepekan terakhir pada bulan Maret tahun 2023. Dari tangan pelaku, para petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 58,78 gram dan jenis ganja 13 batang pohon ganja dengan ketinggian 6-65 cm dan ganja kering seberat 1,94 gram. Dari 8 pelaku, salah seorang diantaranya merupakan seorang wanita yang diketahui berinisial BS yang diamankan dari Kecamatan Mardinding dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket siap edar dengan berat 2,9 gram. Tindak pidana narkotika sebanyak 9 kasus dalam sepekan terakhir. Di 9 kasus yang kami ungkap, beserta Polsek telah mengamankan 8 orang tersangka untuk barang bukti sabu-sabu 58,78 gram neto dan ganja. Ganja ada beberapa bagian. Yang pertama untuk batang pohon ganja sebelahnya 13 dengan ketinggian 6 cm sampai 65 cm seberat 90 gram dan ganja kering seberat 1,94 gram. Orang tersangka yang kami amankan ini termasuk adalah pengedar untuk di wilayah kami. Para pelaku terancam pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim gabungan Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal dengan Polsek Muara Batang Gadis tangkap 2 kurir narkoba jenis sabu dan barang bukti seberat 42 gram lebih sabu.
Inilah detik-detik penangkapan kurir narkoba golongan 1 jenis sabu berinisial SA, warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang berhasil dibekuk petugas gabungan Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal bersama Polsek Muara Batang Gadis. Pelaku kurir sabu berinisial SA ini diamankan petugas di Jalan Lintas Pantai Barat di Kecamatan Muara Batang Gadis dengan barang bukti seberat 42 gram lebih sabu. Berdasarkan pengakuan SA yang merupakan residivis ini sudah 2 kali menghantar sabu ke daerah Muara Batang Gadis. Ia mengaku mendapatkan imbalan uang sebesar 1 juta dari bandar narkoba di Kota Medan. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan di Kecamatan Muara Batang Gadis dan mengamankan supir kurir narkoba jenis sabu berinisial SP. Pelaku berinisial SP ini mengaku mendapatkan upah dari bandar narkoba dari Kecamatan Muara Batang Gadis sebesar Rp300.000 setelah menjemput SA di salah satu lokasi di Jalan Lintas Pantai Barat. Atas perbuatan kedua pelaku ini dikenakan pasal 115 ayat 2 tentang narkotika. Pelaku dipidana seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Polsek Muara Batang Gadis melaporkan hasil tangkapan tersebut dan bersama personil Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan pengembangan terhadap tersangka berinisial SA alias Ira. Dari hasil interogasi terhadap SA, di mana narkotika jenis sabu tersebut dibawanya dari Kota Medan dengan upah yang diterima sebesar Rp1 juta. Kemudian akan diberikan kepada yang berinisial NP alias Nevan yang bertempat tinggal di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Sudah 2 kali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, UISU Medan, menjadi korban pemukulan seorang taruna Akademi Militer atau Akmil. Akibat pemukulan ini, korban mengalami pendarahan di sekitar alis mata sebelah kiri dan juga penggumpalan darah di dalam kepalanya. Korban pemukulan bernama Teuku Sehan Arifa Pasha yang didampingi pamannya melaporkan peristiwa ini ke polisi militer POM Detasemen 1-5 Kota Medan, Jalan Letjen Suprapto Medan siang tadi. Menurut pengakuan korban, Teuku Sehan Arifa Pasha bertempat tinggal di Jalan C Babalan, Kecamatan Medan Petisah ini. Peristiwa pemukulan ini terjadi di pintu keluar perumahan Taman Setia Budi Indah pada hari Sabtu 18 Februari 2023 lalu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama rekannya 4 orang mengendarai mobil. Tiba-tiba disalip kendaraan pelaku yang juga mengendarai mobil, lalu pelaku mendatangi mobil korban dan menyuruh turun dan langsung memukulnya. Akibat pemukulan ini korban mengalami luka dan pendarahan di sekitar alis mata sebelah kiri serta mengalami penggumpalan di dalam kepala sebelah kiri sesuai visum dokter dari Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan, serta tidak dapat mengikuti perkuliahan karena kepala merasa pusing hingga saat ini. Korban yang didampingi pihak keluarga lalu melaporkan peristiwa pemukulan ini kepada Polrestabes Medan. Namun karena pelaku merupakan taruna Akmil, maka pihak Polrestabes Medan mengarahkannya kepada polisi militer. Aku dicegat sama mobil. Harus dicegat keluar 2 orang. Keluar juga bukan. Pas keluar tanya ada apa ya bang? Bang ada juga, bentar bang ada yang mau dibicarain katanya. Udah, ada apa yang mau dibicarain? Tiba-tiba ada lagi keluar, ada yang keluar, langsung dipukulnya aja begitu bang. Begitu. Berapa orang yang motorin itu? Ada 2 orang. Cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil bang. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa? Kenal. Korban juga mengaku bahwa pelaku merupakan adik kelas pada saat di SMP dan saling mengenal, namun hingga saat ini korban tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan tersebut.
Pemirsa, kisruh pemilihan kepala lingkungan yang diduga menyalahi aturan. Puluhan warga Kecamatan Medan Timur lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Dengan membawa spanduk dan menggunakan pengeras suara, puluhan warga yang berasal dari Kecamatan Medan Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pada Senin sore. Aksi yang didominasi kaum ibu-ibu ini menuntut Wali Kota Medan agar segera mencopot camat dan lurah setempat karena diduga tidak adil dalam melantik kepala lingkungan yang menurut mereka syarat akan kecurangan. Sebelumnya warga telah melakukan aksi di kantor Camat Medan Timur namun tidak ditanggapi oleh pihak kecamatan. Irfan Ritonga, koordinator aksi, mengatakan pemilihan kepala lingkungan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret lalu terdapat kecurangan dan diduga melanggar Perwal nomor 21 tahun 2021 tentang domisili. Irfan menyebut bahwa diduga ada persekongkolan antara lurah dan camat yang melantik kepala lingkungan yang tidak berdomisili di daerah tempat dirinya menang dan diangkat sebagai kepala lingkungan. Kami dengan perwakilan dari Bapak Wali Kota, kita sudah sampaikan aspirasi kita, Pak. Karena pemilihan Kepling yang dirasakan tanggal 3 bulan 3 tahun 2003 itu kami merasa dicurangi, Pak. Karena melanggar Perwal nomor 21 tahun 2021 tentang domisili, Pak. Masa lurah sama camat bisa mengangkat Kepling yang bukan berdomisili di tempat. Jadi aspirasi kami tadi sudah kami sampaikan sama perwakilan. Kami tuntut tiga. Lurah Kampung Durian dicopot, lurah Pelang Bengkel dicopot, camat Medan Timur dicopot. Karena dia tidak bikin adem masyarakat, Pak. Dia bikin gugah masyarakat, bikin ribut. Setelah melakukan orasi selama 1 jam, warga diterima oleh perwakilan pemerintah Kota Medan. Pemko Medan berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 4 Jalinsum, Balige, Laguboti, Desa Tambunan, Lumbang Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mengakibatkan 1 orang korban meninggal dunia. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dan penumpang mengalami luka-luka, sementara 1 orang pengendara sepeda motor jenis Honda 70 tewas di tempat kejadian. Kejadian bermula saat pengendara mobil Avanza hitam BB1665EG melaju dari arah Porsea menuju Balige saat pengemudi mobil Avanza mendahului mobil truk yang ada di depannya. Dari arah berlawanan, 1 unit sepeda motor yang dikendarai korban tanpa lampu penerangan datang dari arah Balige Laguboti. Diduga pengemudi Avanza tidak melihat pengendara sepeda motor tersebut sehingga terjadi kecelakaan. Akibat tabrakan keras, pengendara sepeda motor terpental keluar dari badan jalan dan tewas di tempat. Sementara itu, sepeda motor korban pun terseret oleh mobil Avanza dan terjun ke perladangan warga. Mendengar benturan keras, masyarakat Desa Tambunan Lumban Pea, Kecamatan Balige pun berhamburan menuju ke lokasi kejadian. Korban kemudian dievakuasi warga ke Rumah Sakit HKBP Balige. Salah seorang warga, Rosita, mengatakan ia mendengar adanya benturan keras akibat kecelakaan lalu mendatangi lokasi dan melihat korban sudah tidak bernyawa lagi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 1.00 dini hari. Akibat terjadinya kecelakaan, Kasat Lantas mengatakan akan melakukan penyelidikan terhadap pengemudi mobil Avanza tersebut. Kalau kejadian itu saya tidak tahu. Begitu saya dengar mobil itu tabrakan, saya lari dari rumah, mendengar itu kan saya langsung lari ke sini. Rupanya saya lihat kan abang itu bilang udah lari supirnya, jadi dikejar kami. Sudah dikejar kami, rupanya nggak dapat. Balik lagi kami kemari, dibilangnya ada lagi 1 lagi kawanku. Terus itu kami cari lah. Rupanya dapatnya dari semak-semak sana. Siapa yang dapat dari situ, Bu? Abangnya juga, jadi samalah kami lari. Si korban gitu, iya. Maksudnya? Jadi ibu yang menolong si korban yang meninggal ini mengevakuasi? Iya.
Kemana dibawa Bu? ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Balige. Anak Panja ini datang dari Porsea menuju Baligi. Posisi yang memperhatikan katanya kencang. Namun di depannya ada truk yang dia potong. Sehingga ketika dia memotong masuk ke kanan, tidak diketahui ada satu unit sepeda motor yang datang dari arah bersamaan dari atas. Sehingga ketemu di tengah. Kebetulan pengendara ini sepeda motornya tidak memiliki lampu penerangan. Sampai saat ini Pak, sehingga terjadinya kecelakaan ini apakah salah satu pengendara ini Pak ada mengkonsumsi alkohol atau bagaimana Pak? Sementara ini kita sedang melakukan penyelidikan untuk kita lihat nanti pengemudinya. Cuman yang sekarang sedang dalam perjalanan di Polres sekarang. Pemirsa, sebanyak 215 orang remaja terjaring razia geng motor yang dilakukan 400 orang aparat gabungan Polres Binjai, Kodim 0203 Langkat, Satpol PP, Dinas Sosial, dan BNN Kota Binjai. 215 orang remaja ini terjaring dalam operasi keselamatan Toba kemarin malam di seputaran lapangan Merdeka Kota Binjai. Berbagai upaya dilakukan aparat gabungan TNI, Polri, dan pemerintahan Kota Binjai untuk menciptakan suasana kondusif khususnya menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah dengan cara melakukan operasi gabungan keselamatan Toba yang telah berhasil mengamankan 215 orang remaja yang pada umumnya merupakan pelajar, baik pria maupun wanita. Operasi ini dilakukan dengan cara menyisir lokasi tempat berkumpulnya para pelajar, terutama pada saat libur akhir pekan. Dari hasil razia ini, aparat gabungan berhasil menyita 105 unit kendaraan sepeda motor berbagai jenis dengan knalpot blong, 134 orang geng motor lengkap dengan senjata golok, celurit, gergaji, serta tongkat baseball. Selain itu, aparat gabungan juga berhasil mengamankan 80 orang pasangan remaja yang tertangkap di kamar hotel dan lokasi hiburan malam yang berada di seputaran Kota Binjai. Setelah dilakukan pengamanan, 215 remaja putra dan putri ini dibawa ke Mapolres Binjai guna dilakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pengecekan urin, sebanyak 40 orang remaja positif menggunakan narkoba. Dalam konferensi pers, Kapolres Binjai mengatakan operasi keselamatan Patuh Toba ini merupakan instruksi dari Kapolda Sumatera Utara guna mengantisipasi maraknya geng motor yang sudah sangat meresahkan masyarakat. Sementara itu, menyikapi banyaknya pelajar yang diamankan aparat gabungan ini, Wali Kota Binjai Amir Hamzah langsung mengunjungi Mapolres Binjai beserta kepala sekolah yang ada di Kota Binjai dan berjanji akan terus melakukan operasi gabungan guna menciptakan kondusivitas Kota Binjai serta menindak para pelajar yang terlibat geng motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, rencananya aparat kepolisian Polres Binjai akan memanggil orang tua para pelajar guna pembinaan lebih lanjut. Dan jika kenakalan remaja ini masih terus berlanjut, maka aparat kepolisian Polres Binjai tidak akan mengeluarkan SKCK masing-masing pelajar. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Karo menegaskan bahwa tidak ada kompensasi bagi petani penggarap setelah dilakukan penertiban dan evakuasi di lahan peternakan Bambal Nodi, Desa Bambal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo. Setelah mengeksekusi lokasi peternakan Bambal Nodi, kemudian pemerintah Kabupaten Karo mengevakuasi lahan yang diperuntukkan pengembalaan ternak. 200 petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polres Tanah Karo dan alat berat dikerahkan untuk membersihkan lahan. Petani penggarap sempat menolak dilakukan eksekusi di lahan yang telah bertahun-tahun mereka kuasai. Dengan emosional, petani penggarap yang berharap masih dapat bercocok tanam di Bambal Nodi karena merupakan sumber penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, penertiban dan evakuasi tetap harus dilakukan sesuai dengan Perda Kabupaten Karo nomor 03 tahun 2021 di lahan Desa Bambal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo telah ditetapkan sebagai penyediaan dan pengelolaan kawasan pengembalaan ternak umum. Bupati Karo Kori S. Sebayang mengatakan telah berulang kali imbauan oleh Pemkab Karo kepada petani penggarap
agar menghentikan aktivitas di lahan yang bukan milik mereka dan memberitahukan lahan pertanian oleh penggarap di Mbal-Mbal Nodi akan dibersihkan. Menegaskan bahwa tidak ada kompensasi atas penertiban lahan. Lahan dapat dimanfaatkan bersama seluruh masyarakat dengan hak yang sama, namun sesuai prosedur hanya diperuntukkan bagi penjalangan atau pengembalaan ternak. Sudah diambil sebagian oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan penanaman jagung. Ya. Dan pada waktu itu mungkin tidak terlalu ketat kita mengawasinya, sehingga terjadilah itu. Dan pada saat sekarang ini setelah kita mau ambil alih ini yang mengembalikan yang sebenarnya untuk pengembalaan fungsi awal ya tentu masyarakat yang sudah merasa aman bertanam di sini tentu masyarakatnya juga merasa kecewa gitu. Jadi maksud dan tujuan kita itu kita kembalikan ini seperti fungsi awal semula, yaitu bukan untuk tidak boleh petani kita tadi yang menanam jagung untuk ikut beternak di sini. Jadi pemirsa, korban dari peristiwa kebakaran 6 unit rumah di Jalan Oswald Siaahan yang terjadi dini hari tadi menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dari kejadian kebakaran yang meludeskan 6 rumah tersebut, sedikitnya 7 keluarga terpaksa harus mengungsi sementara waktu ke rumah kerabat mereka masing-masing, namun ada juga sebagian dari korban ditampung di aula kantor Kelurahan Pandan. diri sendirilah. Jadi saat ini Bu tinggal di mana nih Bu? Kami di sini sementara ini di sini di Lurah, kantor Lurah. Tidak. Malam pas kejadian Ibu di dalam rumah, posisi di dalam rumah. Kalau kami lagi ngisi minyak kereta dari ke dalam dah. Terkabarlah di yang ada ini lah. Langsunglah kami ke sekolah. Sementara itu, sebagian dari korban juga terlihat masih mengais tumpukan barang-barang sisa dari kebakaran untuk dapat dipakai kembali. Berdasarkan data dari Kelurahan Pandan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dari peristiwa kebakaran yang meludeskan 6 unit rumah yang terjadi Selasa dini hari tadi. Para korban telah menerima bantuan berupa bahan makanan dan biaya hidup sementara. Ya, sudah dilaksanakan tadi, barusan kita laksanakan bantuannya untuk para korban. Dengan ada sedikit diberikan itu cendera mata berupa bantuan apa. Saat ini korban yang jelas sudah ditampung di... Sudah ada di rumah warga dan ada di kantor kelurahan. Ada nggak korban jiwa kemarin? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kalau rumah itu ada 7 keluarga. 7 keluarga. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara berhasil menekan persentase angka stunting dengan meraih peringkat pertama angka terendah se-Sumatera Utara. Sesuai program Presiden Republik Indonesia bahwa Indonesia pada tahun 2024 menargetkan angka stunting sebesar 14%. Hal inilah yang membuat Pemkab Labuhan Batu Utara melalui gerakan PKK bekerja sama dengan instansi terkait, senantiasa giat memberi penyuluhan sekaligus memantau secara dini perkembangan ibu hamil serta pertumbuhan anak balita di setiap desa. Selain itu memberikan bantuan kepada keluarga tidak mampu berupa asupan susu formula bagi balita tidak mengkonsumsi ASI, sekaligus memberikan imunisasi secara rutin serta memberikan makanan bergizi. Ketua PKK Labuhan Batu Utara Dr. Ramadona Sihotang menjelaskan pada tahun 2022 yang lalu Labuhan Batu Utara mendapat juara 3 dan untuk tahun 2023 ini berhasil meraih juara pertama capai angka persentase terendah se-Sumatera Utara. Di mana kita pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara gencar-gencarnya penurunan angka stunting yang ada di sini. Dengan cara apa? Dengan cara penyuluhan, pemberian makanan-makanan bergizi dan selalu observasi ke puskesmas bagaimana tim-tim kita yang ada di puskesmas dalam
penimbangan berat badannya, pencatatannya, evaluasinya, dan pemberian makanan-makanan yang bergizi juga untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Labuan Batu Utara, khususnya yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun. Sementara itu, pihaknya menghimbau agar setiap ibu hamil dan memiliki balita agar rutin datang ke pos kesehatan yang tersedia di setiap desa dan tidak ditemukan lagi stunting di Labuhan Batu Utara. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan produksi siaran TVRI, para siswa SMP Islam Terpadu Marifatul Hikmah melakukan outing class ke TVRI Sumatera Utara. Sebanyak 39 orang siswa SMP Islam Terpadu Marifatul Hikmah Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai bersama 2 guru pendamping melakukan outing class ke TVRI Sumatera Utara di Medan. Kedatangan siswa ini disambut pegawai TVRI Sumatera Utara Syahrul dan Syahreza sebelum dilakukan peninjauan ke beberapa sarana dan prasarana produksi siaran. Terlebih dahulu disampaikan sekilas tentang keberadaan TVRI Sumatera Utara kepada para siswa yang dilakukan di lobi kantor TVRI Sumatera Utara. Pada outing class ini berbagai sarana dan prasarana ditinjau para siswa, mulai dari sarana teknik, studio 1 dan studio 2 serta ruangan redaksi. Bahkan pada kesempatan ini juga para siswa berkesempatan menyaksikan acara di studio 2 sekitar 15 menit. Selain itu, studio 1 sebagai tempat siaran berita juga ditinjau oleh para siswa ini. Pada setiap kunjungan siswa yang dibagi dalam 2 kelompok ini, di ruangan sarana dan prasarana disampaikan penjelasan tentang fungsinya sehingga para siswa dapat memahaminya dengan jelas. Sebagai ungkapan terima kasih atas kesediaan TVRI Sumatera Utara dalam menerima siswa pada outing class ini, diserahkan cenderamata yaitu plakat. Guru pendamping Endang Nova Yuli Manulang dan Adiyati menyatakan tujuan outing class ini adalah sebagai pembelajaran untuk mengenal TVRI sebagai televisi lembaga penyiaran publik. Ingin mengetahui proses apa saja yang terjadi di lembaga TVRI ini, khususnya tadi sudah dijelaskan di bagian produksi, ada di bagian digital, terus ada di bagian penyiaran, itu sudah dijelaskan yang sebelumnya kami tidak mengetahui. Setelah melihat ini kami punya banyak wawasan yang bisa kami jelaskan kepada banyak orang. Harapan saya untuk kegiatan ini khususnya untuk sekolah ya, semoga berlanjut. Bukan hanya hari ini aja kami kunjungan, tapi ada kegiatan kunjungan di lain harinya untuk menambah wawasan, bukan hanya untuk siswa yang ini tapi siswa yang lain juga. Pensiunan ASN yang mayoritas dari BKKBN Kabupaten Deli Serdang dan tergabung dalam komunitas Juang Kencana jelang bulan suci Ramadan membagikan paket sembako kepada fakir, miskin, dan kaum duafa. Menjelang bulan suci Ramadan, para pensiunan BKKBN Kabupaten Deli Serdang menghimpun paket sembako yang berisikan 5 kg beras dan minyak goreng 1 kg. Paket beras dan minyak goreng ini akan disalurkan pada 5 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Lubuk Pakam, Beringin, Batangkuis, Tanjung Morawa, dan Patumba. Untuk paket yang akan dibagikan sebanyak 354 paket dan akan dibagikan kepada keluarga yang kurang beruntung, abang beca, dan kaum duafa. Sebelum menerima paket beras dan minyak goreng, para penerima sudah dibagikan kupon terlebih dahulu oleh pengurus Juken. Salah seorang istri dari pengurus Juken juga secara pribadi bersedekah memberikan amplop kepada sejumlah penerima. Kegiatan pemberian sembako seperti ini sudah 2 tahun dilakukan, namun tahun ini lebih banyak peserta dan donatur. Diharapkan kegiatan seperti ini akan terus dilakukan pada setiap menjelang bulan suci Ramadan dan para pensiunan ASN khususnya dari Dinas BKKBN dapat ikut bergabung. Ada namanya kami perkumpulan yang dinamakan Juang Kencana. Nah, Juang Kencana ini adalah orang-orang yang sudah pensiun dari kantor BKKBN, jadi sudah resmi si pengurusnya ada dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, kemudian kami dari Kabupaten Deli Serdang juga rutin akan mengadakan tiap tahunnya untuk pembagian sembako kepada kaum duafa dan tukang beca di beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Kami akan lanjutkan setiap tahunnya. Mudah-mudahan kami semuanya sehat dan panjang umur, rezeki,
insya Allah akan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Yang di awal dulu kita hanya sedikit ya pembagian kita. Nah, alhamdulillah tahun ini bisa sampai 300-an. Para penerima paket sembako sangat senang dan berterima kasih karena masih ada orang yang peduli dengan warga yang kurang mampu walaupun mereka sudah pensiun dari ASN. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tahukah Anda biogas adalah sumber energi terbarukan yang semakin populer digunakan saat ini. Sumatera Utara yang memiliki perkebunan kelapa sawit cukup luas sangat berpotensi dalam mengelola limbah cair pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku biogas untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tahun 2020, luas lahan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara sekitar 1,4 juta hektar. Bila dioptimalkan, limbah kelapa sawit ini akan memberikan dampak besar bagi pendapatan daerah dengan mengolahnya menjadi biogas sumber energi terbarukan. Biogas merupakan salah satu program untuk mendorong ketahanan energi dalam peningkatan pasokan listrik. Pengembangan energi alternatif biogas di Sumatera Utara salah satunya dilakukan oleh PT PN2 sejak Januari 2020. Pengembangan energi alternatif di luar panas bumi, yaitu energi terbarukan berbasis palm oil mill effluent atau POM, yang berasal dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Potensi energi listrik yang dihasilkan dari POM setiap harinya mampu menghasilkan energi listrik sebesar 13.000 kWh. Saat ini, produksi listrik untuk 2 pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBG) dari tahun 2020 sudah mencapai 19 juta kWh yang disalurkan melalui jaringan listrik tegangan menengah milik PLN dengan kapasitas masing-masing 1 MW. Proses pengolahan di pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah cair, di mana senyawa limbah cair kelapa sawit mengandung unsur gas metana atau CH4. Gas metana terbuang ke udara dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau genset. Selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan pembakaran gas pada steam boiler di pabrik kelapa sawit. Staf Teknik PT PN2 Evander Hasibuan menjelaskan, beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi biogas adalah pengurangan potensi pencemaran lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan diperolehnya sumber energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Ya, jadi pembangkit listrik tenaga biogas di Pagar Merbau ini memanfaatkan limbah cair sisa proses dari pabrik kelapa sawit yang kemudian diolah menjadi biogas. Biogas inilah yang kita alirkan ke dalam generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, tetapi perannya tidak hanya menghasilkan listrik saja. Dengan adanya PLTBG aman juga dari pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena mengurangi emisi dari gas rumah kaca, dalam hal ini emisi dari gas metan atau CH4, sehingga bagus untuk lingkungan. PT PN2 memiliki 2 unit pembangkit listrik tenaga biogas yang berada di PKS Pagar Merbau Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dan PKS Kuala Sawit di Kabupaten Langkat. Kedua pembangkit listrik tersebut telah memiliki tahap uji layak operasi dan terakreditasi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pembangkit listrik tenaga biogas yang ada di PTP Nusantara 2 ini merupakan salah satu sumber energi listrik bagi masyarakat di Sumatera Utara, di mana energi listrik yang dihasilkan itu kita salurkan ke PLN dan PLN lah yang mendistribusikan
ke masyarakat dan pelanggan. Energi yang dipakai di sini adalah energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan. Ke depan kita harapkan akan lebih banyak lagi pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas ini akan berdampak positif terhadap ketersediaan energi listrik di Sumatera Utara, sekaligus dapat menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Tenaga panas bumi di Indonesia merupakan sumber energi terbarukan yang semakin signifikan. Sebagai hasil dari geologi vulkaniknya, disebutkan bahwa Indonesia memiliki 40% potensi sumber daya panas bumi di dunia yang diperkirakan mencapai 28.000 megawatt. Hal itu disampaikan Sarman Simanjorang yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energi pada kuliah umum yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Medan kemarin di Focal Point Jalan Gagak Hitam Medan. Energi terbarukan ini adalah salah satu pokok pembahasan yang akan dibahas pada KTT G20 di Bali, sehingga isu ini akan memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Energi terbarukan ini juga merupakan kekuatan bagi negara dalam mengembangkan berbagai aspek hingga 2045 mendatang. Banyaknya sumber daya alam dan energi di Indonesia hendaknya dapat dimanfaatkan agar tidak tergantung pada energi dunia yang dapat mengancam kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar energi yang saat ini digunakan berasal dari bahan-bahan yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas, minyak bumi, dan energi nuklir. Jika terus-menerus digunakan, sumber-sumber energi tidak terbarukan ini dapat habis. Sarman Simanjorang juga menambahkan, energi terbarukan yang saat ini dapat digunakan di Indonesia adalah energi yang berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, geotermal, dan biomasa. Di Indonesia, beberapa sumber energi terbarukan yang potensial dan berlimpah adalah angin, di mana menurut Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi 2009, potensi energi angin sebagai energi terbarukan mencapai 9.230 megawatt. Geotermal atau panas bumi dan potensinya mencapai 27.000 megawatt. Hydropower atau air potensinya mencapai 4,99 kali 1018 J per tahun. Sedangkan surya adalah tenaga matahari yang sumber energinya hampir digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk biomasa lebih cocok digunakan di wilayah pedesaan dan biasanya untuk alat pemanas masakan. Pada kuliah umum yang dilakukan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Medan kemarin membahas pemanfaatan energi nasional Indonesia dalam mengurangi dampak ancaman energi dunia. Sarman Simanjorang menjelaskan sesuai dengan Agreement Paris agar setiap negara mengurangi gas emisi karena perubahan iklim yang luar biasa, maka satu-satunya cara adalah mengurangi energi yang bersumber dari fosil. Untuk itu setiap negara diharapkan menggunakan energi yang terbarukan. Bagaimana supaya punya tanggung jawab untuk mengurangi gas emisi gas kaca dalam hal ini, karena memang kita lihat bahwa perubahan iklim ini sangat luar biasa. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana mengurangi energi yang bersumber dari fosil. Maka satu-satunya adalah bagaimana masing-masing negara itu punya tanggung jawab untuk memproduksi yang namanya energi baru terbarukan. Di Indonesia salah satu potensi yang terbesar itu adalah geotermal. Karena geotermal ini tidak dimiliki oleh seluruh dunia, hanya beberapa negara. Tapi kita adalah merupakan negara yang memiliki potensi geotermal nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Kita memiliki hampir 24.000 megawatt. Yang sudah kita pakai baru sekitar 1.600. Jadi masih potensinya sangat-sangat luar biasa dalam hal ini. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting untuk dapat menggunakan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk esok hari, Rabu 15 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, saya Putri Diana, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Rabu 15 Maret 2023. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan berawan di wilayah Sumatera Utara,
Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Karo, Samosir, Humbahas, Dairi, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Sedangkan untuk malam hari berpeluang hujan sedang di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Karo, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan berawan banyak di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 18 hingga 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara per tanggal 13 Maret 2023 tidak terdapat. Untuk Sobat BMKG, waspada perubahan cuaca yang signifikan secara tiba-tiba, yaitu hujan lokal dengan intensitas sedang yang berpotensi diiringi dengan guntur dan angin kencang. Pantau terus update informasi cuaca terkini di media sosial kami @info_bmkg_sumut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pemirsa, selanjutnya kita akan memasuki segmen Lintas Andalas. Bencana banjir di Kabupaten Musirawas selain merendam ribuan rumah penduduk, juga berdampak pada putusnya akses jalur Lubuk Linggau ke Palembang yang diakibatkan sejumlah titik ruas jalan terendam banjir. Kabupaten Musirawas kini turut membuat sejumlah titik ruas jalan terendam banjir, sehingga memutuskan akses jalur lintas Sumatera Lubuk Linggau ke Palembang dan sebaliknya. Pantauan tim liputan di lapangan, akses jalur lintas Sumatera tepatnya di Desa Mandi Aur dan di Kelurahan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi ada 3 titik jalan yang tak bisa dilewati kendaraan mobil terutama kendaraan minibus. Tampak antrian kendaraan yang tersendat harus bersabar menunggu air surut. Bahkan ada beberapa kendaraan yang mogok akibat terjebak di jalan yang ketinggian air hingga sepinggang orang dewasa. Pihak kepolisian Resor Musirawas juga telah melakukan himbauan kepada pengendara agar beralih ke jalur lintas tengah ke arah 4 Lawang dan Lahat. Beberapa lokasi tinggi banjir sudah lebih dari 4 meter. Tadi kami juga melewati khususnya di wilayah RT 8. RT 8 Kelurahan Muara Kelingi di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musirawas ini tadi tinggi air bahkan sudah mencapai kurang lebih sekitar 70-80 cm, hampir 1 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat, apalagi yang mungkin menggunakan kendaraan roda 2 atau mungkin kendaraan roda 4 yang cukup rendah, bisa mengalihkan menggunakan jalur lainnya. Jadi misalkan dari arah Lubuk Linggau atau dari arah Bengkulu mau ke arah Palembang atau Musi Banyuasin, mungkin bisa menggunakan jalur lain ke arah 4 Lawang atau ke arah Lahat. Sementara itu, selain jalur Lubuk Linggau Palembang, banjir juga memutuskan akses jalan lintas tengah dari Kabupaten Musirawas menuju Kabupaten Pali yang saat ini tidak bisa dilalui. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Provinsi Bengkulu. Kondisi jalan penghubung Desa Kemang Manis dan Desa Padang Lebar rusak parah. 8 tahun tak tersentuh pembangunan, masyarakat berharap agar ada perhatian pemerintah. Jalan penghubung Desa Kemang Manis Kecamatan Pino Raya menuju Desa Padang Lebar Kecamatan Pino butuh perhatian pemerintah. Jalan ini merupakan aset milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Kepala Desa Kemang Manis, Suliadi menyampaikan sudah lebih dari 8 tahun jalan ini tidak tersentuh pembangunan dari pemerintah. Padahal jalan ini sangat diperlukan masyarakat. Bukan hanya sekedar menjadi jalur alternatif penghubung Kecamatan Pino Raya dan Kecamatan Pino, namun jalan ini juga berfungsi sebagai jalan sentra produksi pertanian yang digunakan untuk mengangkut hasil produksi pertanian masyarakat sekitar. Apalagi jika musim hujan, jalan tersebut nyaris tidak bisa dilewati.
Menurut Kades, pemerintah desa sudah pernah mengusulkan perbaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Kalau rusak parahnya lebih kurang sudah 8 tahun ini. Jadi dari Kemang Manis menuju Padang Lebar itu, khususnya kami warga Kemang Manis dan Pinjolayang, agak susah, apalagi di musim hujan. Karena di jalan yang rusak itu di tanjakan. Karena di tanjakan sana sudah jalannya sudah berlobang dan sudah tanah, nggak ada lagi lapennya. Bukan hanya akses jalan dari desa Kemang Manis menuju desa Padang Lebar yang mengalami kerusakan. Menurut Kades, kondisi jalan penghubung dari desa Kemang Manis menuju Dusun Kurawan, desa Tanggoraso, Kecamatan Pinoraya juga mengalami kerusakan. Namun tidak separah kerusakan akses jalan menuju desa Padang Lebar. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras. Terpantau di Pasar Minggu Kota Bengkulu, sepekan menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Seperti komoditi telur ayam ras, untuk ukuran kecil yang semula seharga Rp44.000, kini naik menjadi Rp48.000 per karpet. Pedagang telur mengatakan setiap ukuran telurnya rata-rata kenaikannya Rp3.000 hingga Rp4.000. Selain komoditi telur, harga daging ayam ras turut mengalami kenaikan. Semula Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini biasa terjadi saat menjelang bulan Ramadan karena permintaan pembeli yang meningkat. Yang paling kecil sampai 8. Naik dari sebelumnya tadi sempat itu yang paling kecil 4 sampai 7.000. Apa namanya? Itu yang kecilnya. Nah, yang kita petang dari tadi itu sampai 5. Tapi itu kini itu naik 35 lah. Hampir 3.000 per karpetnya naik. Udah berapa lama, Pak? Itu dalam 5.000. Oh, ada kenaikan udah 4 hari nih. Berapa, Pak? Dari 28 sekarang udah 32. Ini memang jadi bisa rutin jelang Ramadan di sini. Kalau menjelang Ramadan biasanya gitu. Permintaan tinggi, Pak? Permintaan sih ya masih biasa sih, stabil sih gitu, cuma dari apa yang kandangnya gitu ada kenaikan gitu, jadi ya ikut naik gitu. Ini bakal naik lagi nggak? Biasanya naik lagi. Sampai berapa? Sementara itu, salah seorang pembeli lela mengatakan, meski harga kebutuhan naik, ia masih harus tetap membeli. Namun ia harus mengurangi jumlah pembeliannya. Kalau mahal, pokoknya udah baca idak, kami itu harus makan lebih sedikit. Memang biasa belum puasa, nak jelang puasa nih, Wes. Naik, Wes. Tidak tidak, kalau dia itu sedikit. Kalau yang puasa ini, apalagi bapaknya kan cuci darah, baca. Selain telur ini kan bahan pokok lainnya juga naik. Ngikut kurangi juga belanja pembelian itu. Kalau baca dikurang-kurangi, dia baca maksa beli. Pedagang memprediksi puncak kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akan terjadi pada saat 4 hari atau 3 hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar bazar pangan murah selama bulan Ramadan untuk stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah. Bazar digelar secara bergantian di kabupaten dan kota sesuai dengan jadwal safari Ramadan Gubernur. Selama bulan suci Ramadan nanti, pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar bazar Ramadan. Bazar bertujuan untuk menstabilkan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok dan menekan angka inflasi di Bengkulu. Bazar akan digelar secara bergantian di kabupaten dan kota, menyesuaikan jadwal safari Ramadan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya. Pada bazar ini akan disediakan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga serta stok yang terbatas. Seluruh kabupaten kota kita lakukan pasar bazar. Nanti Dinas Perindustrian Perdagangan nanti akan di mana kita safari, di situ akan kita melaksanakan bazar nanti. Untuk anggarannya apa mau disiapkan selama Ramadan? Memang sudah kita siapkan dari tahun ke tahun, ini persiapan untuk bazar. Jadi Perindak. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menyebut,
Angka inflasi di Bengkulu saat ini masih terkendali, yakni 6,15%. Namun pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipatif guna menekan potensi inflasi saat Ramadan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.